Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul cerdas dan teliti. Menurut seorang teknisi pesawat terbang, itu harus benar-benar cerdas ya, jenius, tapi juga harus teliti, memiliki ketelitian yang tinggi. Tidak boleh ceroboh, karena satu komponen tidak pada tempatnya bisa membuat pesawat jatuh. Jadi seorang teknisi pesawat terbang itu harus bukan saja cerdas, tetapi sangat cerdas, jenius, dan teliti. Karena tentu pesawat terbang memuat banyak penumpang dan berisiko tinggi di udara. Kalau mobil mogok ya bisa parkir di pinggir jalan. Tapi kalau pesawat mogok mau parkir di mana? Kalau bukan jatuh ke laut atau jatuh ke darat, kemudian hancur, saudara. Ya. Nah, saudaraku sekalian, demi keselamatan pesawat terbang, seorang teknisi pesawat terbang ya, harus benar-benar ya, cerdas, jenius, dan jangan lupa teliti. Demikian pula dengan hidup manusia yang memiliki kekekalan. Kita harus memikirkan hal ini dengan serius. Hidup kita ini seperti pesawat terbang yang nilainya lebih dari segala sesuatu, lebih dari seluruh harta dunia ini. Jika harta dunia ini diwujudkan dalam bentuk sesuatu atau uang, tidak bisa membeli jiwa manusia loh. Maka kita harus benar-benar cerdas. Cerdas secara rohani dan teliti. Teliti memperhatikan seluruh hidup kita. Sebab Allah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti kita harus memeriksa diri dengan sangat serius atau seksama. Apakah kita telah memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah? Bertahun-tahun kita berpikir tidak mungkin orang bisa hidup suci atau sempurna. Tapi Tuhan sendiri berkata, kamu harus sempurna. Nah, kita harus sempurna seperti Bapa. Segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kita harus teliti, ya, cerdas rohani, memperhatikan setiap gerak pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan kita, saudara. Ya. Mestinya kita juga bisa tahu loh apa yang bisa menghancurkan hidup kita, yang bisa membahayakan hidup kita, yang bisa membuat kita jatuh. Saudara, seorang teknisi pesawat terbang bukan saja harus cerdas, tapi harus sangat cerdas, jenius, dan teliti. Demikian pula di dalam merawat hidup ini kita harus ya teliti, cerdas, supaya kita jangan jatuh dalam dosa, jangan salah. Jangan ada yang rusak, saudara. Nah, bertahun-tahun kita berpikir ya, ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak jelas. Ayo, jujur. Banyak hal yang tidak jelas. Tidak jelas uraiannya, tidak jelas maksudnya. Apakah ini salah atau benar? Jadi seperti benda misteri gitu. Mestinya tidak loh. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan, kita lakukan, mestinya bisa dianalisa atau diurai. Ya. Mestinya bisa. Ini salah atau benar. Mestinya bisa diurai. Ini salah atau benar. Ya. Mestinya bisa diketahui. Bukan sesuatu yang tidak jelas. Mestinya bisa diketahui. Mestinya. Sebab kalau hidup ini ternyata penuh dengan misteri, maka keberkenanan di hadapan Allah juga menjadi misteri. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan bahwa kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela? Ayo. Bagaimana kalau misteri begitu? Ya berarti ini seperti omong kosong no. Ya toh? Kalau hidup ini misteri, berarti
Tuhan bohong sebab manusia tidak mungkin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sebab tidak jelas karena misteri itu. Karena tidak jelas karena misterinya. Karena misterinya itu, saudara. Tapi sebenarnya tidak demikian. Tidak, saudaraku. Allah adalah Allah yang maha bijaksana. Semua yang dikatakan ya dan amin, saudara. Saya ulangi. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan bahwa kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercelah? Kalau banyak hal adalah misteri, saudara. Nah, apakah Tuhan bohong? Apakah Tuhan bohong? Tentu tidak. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan bahwa kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercelah? Kalau banyak hal adalah misteri. Nah, ini kan gak jelas, saudara. Kalau semua misteri, apakah berarti Allah bohong? Nah, sebab manusia tidak mungkin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kalau ada yang tidak jelas, kalau banyak hal yang bersifat misteri. Ini masalahnya, saudara. Tapi sebenarnya tidak demikian. Allah adalah Allah yang bijaksana dan semua yang dikatakan ya dan amin. Oleh sebab itu kita harus bertekad untuk bisa meneliti segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Kalau sesuatu itu sesuai dengan kehendak Bapa, maka kita harus lakukan. Kita tahu, jika tidak, maka kita harus ditolak. Walaupun kita memiliki jejak rekam yang buruk dan sampai saat ini pun mungkin juga masih banyak dosa, kekurangan, kelemahan yang kita lakukan, saudaraku, ya. Tetapi kita harus bulat, utuh atau sempurna dalam tekad. Utuh, bulat, sempurna dalam tekad, ya. Untuk memiliki kehidupan yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Belum sempurna dalam perbuatan, tetapi tidak menghalangi kita sempurna dalam tekad. Belum suci atau belum bulat benar, ya. Belum suci, tapi bisa bulat dalam tekad. Belum bulat benar maksudnya, tapi kita bisa bulat dalam tekad, bulat dalam kehendak, bulat dalam komitmen, bulat dalam kehendak. Bisa, kenapa nggak bisa? Bicara soal tekad dan niat ini berangkat dari diri kita sendiri. Kita harus membulatkan tekad kita, kita harus membarakan atau membuat membara niat kita memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah. Ya, hari-hari ini kalau kita mengadakan kegiatan, ya, selalu dicek dulu pakai antigen atau di swab di tempat kerja apakah hasilnya negatif atau positif kena COVID-19 enggak gitu. Ya, mengancam nyawa kita dan mengancam nyawa orang. Nah, kenapa kita enggak men-swab hidup kita tiap hari? Tidak ngecek kita ini terpapar virus dosa sekaligus menjadi pembawa atau carrier atau tidak. Nah, Roh Kudus pasti menuntun kita. Dan itu kepastian, bukan suatu yang misteri yang membuat kita bingung ini salah atau tidak ya. Aku ini masih berdosa atau sudah bersih ya. Pasti Tuhan beritahu. Pasti kita tahu. Bukan misteri. Allah tidak berteka-teki. Tuhan pasti memberi kita hikmat untuk mengenal diri kita seperti Dia mengenal. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.